Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan penghasilan keluarga kami secara bulanan, namun aku selalu mengelola atau suka mengelola variable expense kami, begitu juga dengan sinking funds and savings kami secara tunai. So, if you think you like this kind of video, please stay tuned. Di video kali ini, aku mau cash stuffing for the week. Ini aku udah siapin kategori-kategori yang emang udah aku cash planning sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton videonya, nonton dulu videonya dimana aku ngelakuin cash planning for my budget of the week. Dan aku akan mulai pertama-tama dari ngecek berapa yang tersisa dari amplopku, maksudku dari dompet aku. Oke, yang pertama kita evaluasi dari dompet. Untuk dompet di minggu ini groceries masih ada sisa 40.000, dan ini bakal aku masukin ke groceries buffer, jadi aku taruh dulu di belakang. Kemudian untuk bensin dan parkir masih ada sisa 10, 20, 30, 35.000. Ini bakal aku rollover dan nanti bakal aku tambahin dari anggaran di minggu ini. Untuk food and drinks ini masih ada sisa juga. Ini masih ada sisa 10, 20, 30, 40. Dan untuk aku beli kopi biasanya startnya dari 25.000. Jadi ini bisa aku rollover karena aku cukup untuk beli ya 1 kali atau 1,5 kali kopi. Kids habis, kindness habis, dan buffer ini masih ada sisa 2.000, 4.000, 6.000, dan ini bakal aku masukin ke aku bakal masukin ke savings challenge aku, jadi dia juga aku taruh di belakang. Oke, kalau gitu kita langsung aja masukin lagi. Ini untuk pertama-tama untuk groceries, ini aku anggarin di 150.000. Oke, aku bakal pakai yang paling jelek. Wait, aku cari dulu. Oke, jadi ini 150.000 bakal aku pakai untuk groceries atau belanja mingguan. Gimana teman-teman, gak kerasa udah masuk ke bulan November. Semoga budgeting teman-teman sekalian di bulan Oktober kemarin gak ada yang boncos ya. Karena di aku kemarin lumayan, aku ada savings challenge yang berhasil aku selesaiin. Walaupun gak selesaiin, tapi aku berhasil ngumpulin beberapa tabungan dari savings challenge. Kalau teman-teman gimana nih, coba tulis di komentar ya. Aku pengen tahu bulan Oktober kemarin adakah dari teman-teman yang savings challenge-nya selesai atau berhasil melakukan pencapaian dalam budgeting kalian untuk bulan Oktober. Berikutnya untuk gasolin dan juga untuk parking, ini aku anggarin masing-masing 300.000 untuk bensin. 200, 300.000 untuk bensin dan 90.000 untuk parkir. 6, 7, 8, 9. Jadi 390.000 yang akan aku tambahkan ke dalam kiasen parking. 100, 200, 350, 60, 70, 80, 90, 390.000, dan ditambah yang sebelumnya menjadi 100, 200, 300, 100, 200, 350, 60, 70, 80, 90, 400, 10, 20, 425.000 untuk gas and parking. Berikutnya untuk food and drinks, ini aku anggarin di 50.000. Tapi dia nggak akan aku masukin di sini, jadi aku akan pakai yang ada di dalam dompet, dan 50.000-nya mau aku masukin ke dalam coffee buffer. Jadi dia aku taruh dulu di samping supaya aku ingat.
Lalu untuk kids ini seperti biasa di 75.000. Ini bakal dipakai sama kakak untuk uang jajan dia selama seminggu. Jadi untuk kids udah, coffee juga udah aku alokasiin. Untuk kindness di 20.000, 10, 20. Ini juga nanti bakal dipakai sama anak-anak. Dan yang terakhir untuk buffer di 10.000, 2, 4, 6. Ini yang jelek, oke yang jelek aja. 2, 4, 6, 8, 10.000 untuk buffer. Oke, jadi untuk keperluan di dalam dompet aku udah selesai. Dan bisa dilihat ya, kalau pakai dompet kecil itu jadinya dia penuh banget. Makanya aku sebetulnya lebih suka pakai dompet besar, tapi karena aku lagi butuh mengurangi berat di dalam tas aku, jadi aku pakai si dompet kecil dulu. Oke, next yang mau aku isi itu untuk high priority binders aku atau binder hitam. Aku takut dia jatuh. Si binder hitam yang mau aku isi yang pertama untuk bells, ini aku anggarin di 100.000. Jadi sekarang isinya cuma tinggal 100.000 karena aku udah sempet bayarin. Lalu untuk car maintenance ini kemarin aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang untuk car maintenance sudah kekumpul 100, 200, 350, 400, 420.000. Untuk car maintenance. Berikutnya untuk pajak kendaraan ini juga aku anggarin di 35.000. Jadi pajak kendaraan 10, 20, 30, 35.000. Jadi sekarang untuk pajak kendaraan udah kekumpul 500.000 dalam bentuk money slip. 600, 700, 850, 60, 70, 80, 90, 900.000 untuk pajak kendaraan. Oke. Oh ya, aku belum ngupdate untuk trackernya, jadi nanti aku akan update aja ketika aku udah selesai take video. Karena aku sebetulnya dari tadi lagi back to back video, jadi aku syuting beberapa sekaligus supaya nanti bisa aku edit dan siap untuk ditonton sama teman-teman. Home maintenance ini aku anggarin di 15.000. Jadi sekarang untuk home maintenance udah kekumpul 50, 60, 70, 80.000. Nanti ini aku belum ada rencana untuk apa-apa sih, jadi aku cuman kumpulin aja 5, 6, 7. Wait, 5, 6, supposed to be 70. Jadi ini nanti bakal dipakai kalau aku butuh untuk beli keperluan di rumah atau ketika aku butuh renovasi-renovasi kecil. Berikutnya untuk pajak rumah ini aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang untuk house tax sudah kekumpul 1 juta, 2 juta, 2 juta 500.000 di bank. 20, 30, 40, 50. 2 juta 550.000 untuk pajak rumah. Ya, jadi ini aku biasanya bareng sama adik aku 2.550.000. Ini aku ngumpulinnya bareng sama adik aku, jadi nanti yang ngurus untuk bayar perpajakannya aku, dan biasanya adikku akan cicil atau bayarnya ke aku secara bulanan, ditransfer ke rekening aku. Next untuk kids activity ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang kids activity udah ada 500.000 di bank. 600, 700, 800, 850, 60, 70, 80, 90. 890.000 untuk kids activity. 490.000. Sementara untuk laptop ini udah hampir selesai, mungkin di bulan Desember atau Januari udah bisa selesai. Ini juga dianggarin di 50.000. Jadi sekarang di bank udah ada 5, 8, 9, 10, 10 juta 500.000 yang sudah dibayar. 11 juta 100, 200, 10, 20, 30, 35, 37. 11 juta 300, sorry, 11 juta 137.000. Ya, betul. I
hope I'm not counting it wrong, tapi nggak apa-apa, nanti aku bisa cek ketika udah aku update trackernya. 11.137.000. Wow, ya betul, laptop. Kemudian untuk lebaran ini aku anggarin di 20.000. Upsi, terlalu bersemangat aku ngambil uangnya. Jadi sekarang untuk lebaran kekumpul 50, 100, 50, 200, 10, 20, 25, 225, 227, 229, 231, 33, 35, 37. 237.000 untuk amplop lebaran. Ya, ini kayaknya harus aku kejar lagi nanti di awal bulan ketika aku terima lamsam dan juga ketika aku terima THR, karena kayaknya sempat aku pakai, jadi dia masih jauh dari target. Lalu untuk THR ART ini juga aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang untuk THR ART sudah kekumpul 100, 200, 300, 20, 30, 40, 50, 352, 54, 56, 58, 60. 360.000 untuk THR ART. Ya, oke, jadi untuk high priority binder sudah keisi. Aku lega kalau udah keisi semua yang di binder hitam. Next yang mau aku isi untuk family and events atau 10 binder aku. Ini juga aku mau kejar untuk supaya bisa diisi semuanya, walaupun nominalnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi untuk anniversary kemarin aku anggarin, atau tadi aku anggarin di 35.000. 10, 20, 30, dan 5. Jadi untuk anniversary or date night it now has 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100.000 untuk anniversary atau date night. Ini nanti bisa aku pakai buat nonton bareng atau jajan-jajan sama Pak Su berdua aja tanpa anak-anak. Next untuk AMI envelope atau treat myself, ini aku anggarin di 30.000. 10, 20, 30. Oh no, ini jelek. Ini nanti mau tuker main di dompet. Aku taruh paling belakang dulu deh. Oke, jadi sekarang di amplop AMI udah ada 2, 3, 4, 5, 50.000. Untuk amplop ini biasanya, atau yang aku planning sih, aku pengen beli dashboard dari Yume Project. Karena kalau teman-teman follow Instagramnya Yume Project, kalian juga pasti lihat toko Yume Project baru aja ngeluarin dashboard baru untuk 2025 dan beberapa dashboard cantik lainnya dalam matte vellum. Aku pengen beli, makanya ini aku lagi kumpulin untuk aku nanti beli beberapa dashboardnya. Next untuk amplop B ini aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang di amplop B udah kekumpul 100, 250, 270, 280, 290, 300.000. Still long way, tapi nanti ya bisa aku kejar belakangan. In-laws ini juga aku anggarin, walaupun gak banyak. Ini aku anggarin di 15.000. Jadi sekarang untuk in-laws sudah kekumpul 20, 30, 40, 50, 55, 60.000. Nanti bisa dipakai buat kalau mau berkunjung, boleh beli cemilan waktu main ke rumah mertua. Next untuk amplop mom, di dalam ada receh 3.000. Aku belum bisa tukerin, jadi I'm gonna leave it there for a while. Dan untuk anggarannya dia aku tambahin di 15.000. Jadi sekarang untuk amplop mom sudah kekumpul 50, 100, 150, 200, 50, 350, 60, 373.000 di amplop mom. Oke, berikutnya untuk Nai ini juga aku anggarin di 15.000. Jadi sekarang amplop Nai setelah sekian lama nggak pernah aku tambahin, sekarang nambah lagi dan udah kekumpul 100, 10, 20, 30, 135.000 di amplop Nai. Amplop terakhir di binder ini yang mau aku isi untuk amplop P, ini juga aku anggarin di 20.000. 10.000-nya langsung lari. Jadi sekarang amplop P udah kekumpul 100, 200, 50, 300, 10, 20.
320.000 dan bisa di-spend karena ya bisa di-spend sama Pi kalau Pak Su kalau dia mau. Okidok, there goes my 10 binder. Berikutnya yang mau aku isi untuk savings and vacation binder dari Yume Project. Yang pertama, dan ini yang pertama kalinya juga aku ngisi di challenge ini, yaitu challenge RM atau ringgit Malaysia. Ini aku anggarin di 20.000. Dan aku mau tandain trackernya. Jadi amplop ini selain amplop dia juga berfungsi sebagai tracker. Aku mau warnain si RM20. Oke. Ini udah aku isi 20. Berikutnya, mudah-mudahan nggak nempel ya ke sini. Oke, berikutnya mau aku isi untuk Happy Friday. Jadi ini Happy Friday kosong, starting new karena ini bulan November. Ini mau aku isi di nomor 1 dan 8-nya. Ya, jadi ini nomor 1 dan nomor 8 udah diisi, tapi aku naruhnya 10.000. Karena ya harusnya 9.000 tapi dia aku bikin jadi 10.000. Jadi ini udah aku isi untuk Happy Friday. Berikutnya untuk challenge 5.000. Ini mau aku isi di 20.000 lagi. Maksudnya 20.000 juga. Jadi aku bisa warnain 4 karena satu topinya ini nominalnya atau representing 5.000 ya. Dan aku nggak mau warnain semuanya, aku cuma mau warnain bagian bunga di kepalanya aja. Oke, kelihatan kan ya sama teman-teman? Aku udah warnain, jadi ini 20.000 udah masuk ke dalam challenge 5.000. Aku ambil mau Happy Friday. Sebelum ke 100 envelope, aku punya Bunny Savings. Bunny Savings ini kemarin 1.000, tapi aku nggak masukin 1.000 juga. Aku masukin di 2.000 rupiah. Kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Oke, ini udah aku masukin di 2.000. Oh wait, aku punya, oh enggak, ini nanti bakal aku masukin ke challenge 2.000 aja. Dan ini tadi di depan sebelum Bunny Savings sebetulnya ada Vacation Savings Challenge. Ini aku dapat dari Planet Budget. Kemarin aku anggarin di 50.000 ya. Is it? No, 20. 20? Oh, berarti aku nggak bisa ngewarnain full 50.000 ya. Oke. Let's see. Oke. Confused. Ya. Ini tadi aku punya sisa 40.000. Oh, ini untuk groceries buffer. Jadi ini aku isi 20.000, tapi berarti aku nggak bisa warnain full si matahari. Jadi aku cuma bakal, kalau gitu jangan dia yang aku pilih. Aku pilih 50.000-nya si kacamata aja. Karena tadinya aku rencananya mau warnain si matahari, tapi karena aku cuma 20.000, jadi ini kacamatanya aku kasih warna sebagian. Dan kita keringin dulu karena aku nggak mau rusak duit atau amplopnya. Oke, mudah-mudahan udah kering ya. Oke, kita masukin ke amplop si challenge vacation. Ini nanti mau dipakai untuk nambahin liburan ke Jepang atau road trip, intinya untuk vacation. Dan kalau full diisi ini bisa nambahin 2,5 juta. Oke, ini udah. Last thing in this binder itu untuk Japan. Nah, ini aku mau pakai untuk keperluan pas nanti pergi ke Jepang. Ini mau aku tambahin di 50.000. Jadi sekarang udah ada 50, 100, 105, 107, 109, 111.000 untuk amplop Japan. 111.000. Oke. 10, 20. Kenapa ini duitnya masih banyak ya? Oke, aku harus cek lagi kenapa uangnya masih banyak. Aku takutnya ada yang aku lupa belum masukin.
Oke, nanti aku akan cek belakangan, tapi saat ini aku mau masukin dulu untuk 100 envelope savings challenge. Ini aku anggarin di 23.000. Jadi 20, 22, harusnya 23, tapi karena nggak ada, and wait, ini si duit jelek. Si duit jelek mau aku tuker sama yang ada di dompet. Oke, let's see, this footing things is better. Aku tuker karena yang ini mau dipakai, sementara ini mau disimpan. Tabung dulu, jadi ini aku isi 22.000. Harus ini 23, tapi 1000-nya aku taruhnya di coin jar. Jadi oke, aku masukin 21. Wait, kayaknya harus rapi supaya duitnya bisa masuk semua. Ya, jadi ini juga aku belinya di Yume Project. Emang banyak beberapa dari produk-produk savings and budgeting aku itu yang aku beli di Plan and Budget atau Yume Project atau Umu Aisyah Store. Jadi ya, kalau teman-teman pengen beli yang samaan, bisa juga cek toko-toko mereka, karena mereka punya banyak barang-barang yang lucu-lucu. Oke, jadi ini udah aku masukin, tapi kenapa masih ada sisa 5, 10, 15, 20, 25, 30 ribu yang belum aku allocate kemana-mana. Did I miss something? I don't think so. Oke, aku nggak tahu ini dari mana, kelebihannya dari mana, nanti bakal aku cek. Tapi sebelumnya aku mau ambil short term binder aku, karena ada beberapa yang bakal masuk ke sini. Yang pertama si 50.000 ini tadi aku anggarin untuk coffee, tapi karena aku masih punya sisa coffee, jadi di sini aku punya coffee buffer. Saat ini isinya ada 10, 12, 14, 15.000, dan ini aku tambahin 50.000 lagi, jadi dia jadi 65.000 untuk coffee buffer aku. Coffee buffer aku tambah 50, jadi 65.000. Lalu aku juga punya 40.000 ini dari sisa groceries, dan dia bakal aku masukin ke ya, groceries buffer 40.000. Jadi nanti ketika aku butuh beli kayak tisu atau ya barang-barang yang habis mendadak di minggu itu, bisa aku pakai dari groceries buffer. Ini aku masukin 40.000. Oke. Jadi ini udah aku masukin semua. Oh no, aku lupa. Ini masih ada 6.000 yang bakal masuk. Jatuh dia. Yang bakal masuk ke savings challenge. Jadi ini karena bentuknya 2000-an, dia bakal nambahin challenge 2000 aku. Yang mana ini biasanya kepake banget, terutama ketika aku ya 246 6000. Ini aku masukin ketika aku butuh receh 2000-an. Oke, 2000, 4000, 6000. Jadi aku udah habiskan semua sesuai anggaran yang ada. Walaupun ini masih ada yang aku belum tahu ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30.000 ini nanti bakal aku cek ketika aku editing, karena aku nggak tahu salahku di mana. Mungkin aku ada salah masukin di sini, atau dari awal memang aku kelebihan masukin uangnya. Tapi nanti aku bisa cek di video. So I guess that's it for today's video. Seperti biasa, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman juga untuk ngelakuin budgeting maupun pengelolaan keuangan rumah tangga kalian masing-masing. Terima kasih aku ucapin untuk teman-teman yang udah subscribe. Kalau yang belum, please subscribe, karena aku lagi on the mission to reach my first 1000 subscriber. So with that said, once again, thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye bye.